9 ayat yang ke-16 sampai 23 itu judul perikopnya tiang awan memimpin perjalanan Israel. Oke, Alkitab catat begini. Demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan, atau lebih lama. Maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Saya percaya semua saudara sudah pernah membaca cerita ini, karena ini adalah salah satu cerita yang cukup terkenal di Alkitab saudara dan saya, bahwa perjalanan bangsa Israel hanya dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Dan kalau kita baca dengan teliti cerita ini, jelas dikatakan kalau awan itu bergerak, orang-orang Israel harus ikut bergerak. Kalau awan ini diam, orang-orang Israel juga harus ikut diam. Dan kalau saudara baca baik-baik lagi, dengan teliti lagi, ternyata diam dan bergeraknya awan ini sangat-sangat tidak terstruktur. Sangat-sangat tidak beraturan. Diam dan bergeraknya awan ini. Kadang-kadang dia diamnya kayak pesawat transit, cuman dari petang sampai pagi. Kadang-kadang dia diamnya 2 hari, kadang-kadang sebulan atau lebih lama, kata Alkitab. Jadi diam dan bergeraknya awan ini sangat-sangat tidak beraturan. Nah, saudara bisa bayangin nggak? Kalau awan ini diamnya cukup lama, misalnya 1 bulan gitu. Mungkin enak buat orang-orang Israel. Karena waktu awannya mulai diam, pasti Musa teriak buat mereka semua. Pasang tenda. Dan saudara mesti tahu pekerjaan memasang tenda bukan pekerjaan yang mudah. Saya sama istri saya pernah naik gunung. Kita nggak glamping ya, kita camping beneran. Oke? Itu masang tenda, takes hours saudara. Membutuhkan waktu berjam-jam memasang tenda. Oke? Jadi saudara bisa bayangin waktu Musa mulai berteriak, pasang tenda, semuanya mulai pasang. Ya. Yang mau tidur mungkin tidur waktu tendanya jadi, yang kangen masakan mama mungkin minta dimasakin sama mamanya orang-orang Israel. Ya. Yang mau acara keluarga mungkin mulai acara keluarga. Oke? Ya, kalau diamnya sebulan enak buat orang-orang Israel. Saudara bisa bayangin, kalau diam awan itu cuma beberapa jam. Mereka baru duduk-duduk mungkin, ya, ada yang lagi mandi, ada yang mulai masak, tiba-tiba Musa mulai teriak, bongkar tenda. Karena awannya mulai gerak. Saudara tahu nggak, tidak ada alasan buat orang-orang Israel untuk telat bangun, masakan belum matang, ya, ketiduran, gak ada alasan buat orang-orang Israel. Waktu awannya bergerak, mereka semua harus ikut bergerak. Packing, bongkar tenda, dan ikut Tuhan mau kemana. Nah ternyata dari cerita ini, saya menangkap satu hal. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu bergerak. Dia tidak diam di gedung tertentu. Dia tidak diam di kota tertentu. Dia tidak tinggal di negara tertentu. Karena banyak orang Kristen kalau ke negara itu tuh, tempat Yesus lahir, kalau balik ke Surabaya, Pak, kayaknya nyembah Tuhan di negara itu sama di Surabaya beda Pak. Kayaknya hadirat Tuhan lebih tebel kayaknya di sana. Surabaya tipis-tipis hadirat Tuhan. Saya mau yakinkan saudara-saudara semua di GSJS dan yang lagi nonton dari manapun. Ya, Tuhan tidak tinggal di negara tertentu. Tuhan ada di rumah saudara. Dia ada di ruang kerja saudara. Dia ada di toko saudara. Dia ada di pabrik saudara.
Dia ada di mana-mana. Tugas kita adalah respect sama hadirat Tuhan. Bukan respect sama Tuhan di acara tertentu namanya kebaktian. Bukan. Waktu ke Israel baru respect sama Tuhan. Bukan begitu. Karena Tuhan yang kita sembah, dia selalu moving. Dia selalu bergerak. Tugas saudara dan saya adalah ikutin Tuhan mau kemana. Nah, gaya hidup orang Kristen seharusnya Tuhan dibawa kemana-mana kan? Hah? Betul apa betul? Gaya hidupnya orang Kristen begitu. Bukan Tuhan didatengin di tempat tertentu, bukan. Justru malam hari ini habis saudara terima doa berkat dari Pak Gembala saudara. Saudara harus terus jalan sama Tuhan. Bawa Tuhan ke toko saudara, bawa Tuhan ke keluarga saudara. Bawa Tuhan ke adik saudara, ke anak saudara yang belum mau terima Tuhan Yesus. Itu gaya hidupnya orang Kristen. Kita harus ikutin Tuhan mau kemana. Nah, malam hari ini saya mau share buat saudara satu alasan ya yang membuat orang Kristen, dari banyak alasan ya, saya mau share satu alasan saja. Ya, kenapa orang Kristen sulit melihat pergerakan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Oke? Kita sulit melihat pergerakan Tuhan terjadi di usaha kita, di kantor kita, ya, di karir kita, di keluarga kita, dan seterusnya. Nah, salah satu alasan ini yang saya mau share buat saudara adalah cara kita berpikir tentang ibadah. Coba, kita orang Kristen kalau dengar kata ibadah, apa yang mendarat di kepala kita? 3 lagu cepat, 2 lagu pelan, khotbah, pengumuman, ya, persembahan, doa berkat.